Aku takut suamimu tahu. Aku tidak mau kena masalah. Ucap Awan, seorang pemuda 28 tahun yang membuka usaha bengkel di depan rumah Ratna. Sudah 8 bulan Awan membuka bengkel kecil-kecilan di depan rumah Ratna. Dan selama itu pula, Ratna memperhatikan Awan. Seorang pemuda 28 tahun, berkulit sawo matang, berperawakan tegap, tubuhnya jangkung, matanya bulat dan tajam, alisnya tebal. Buat Ratna, dia sangat menarik. Sebenarnya, Ratna sudah punya suami. Arman adalah seorang pria mapan 37 tahun, dan Ratna 5 tahun lebih muda daripada Arman. Keduanya telah menikah kurang lebih 5 tahun, tapi entah kenapa sampai saat ini, belum ada tanda-tanda mereka berdua mendapatkan momongan. Mungkin karena mereka berdua jarang bersama. Arman terlalu sibuk mengurusi bisnisnya, pulang larut malam, dan saat di rumah, dia sudah kelelahan. Belum lagi, Arman juga sering keluar kota untuk mengurusi beberapa urusan di sana. Sebenarnya, Ratna tidak terlalu ambil pusing. Untuk urusan anak, dia pun tidak terlalu mengharapkan. Tapi untuk saat ini, Ratna lebih memikirkan kebutuhannya sebagai seorang istri. Suka atau tidak, dia seringkali merasa kesepian. Terlebih lagi saat Arman berada di luar kota, dalam waktu yang cukup lama. Seperti saat ini, saat Awan sudah berada di hadapan Ratna, tanpa mengenakan busana. Bagian bawah tubuhnya hanya terlilit handuk putih, rambutnya basah, dan Ratna seperti sangat menikmati pemandangan di hadapannya. Lantas apa yang akan terjadi di antara mereka? Mari kita masuk ke kisah ini lebih dalam lagi. Awan hitam menggantung di langit Jakarta siang itu. Tak lama kemudian, gerimis pun turun mengguyur dan membasahi jalanan di kota Jakarta. Di sebuah kamar, nampak Arman sedang mengemasi barang-barangnya. Beberapa baju dan setumpuk kaos kaki dia masukkan ke dalam koper. Hari itu Arman hendak ke Bandung. Ratna membantu mengemasi barang-barangnya. Mungkin kali ini untuk 1 minggu, mengurusi bisnis yang ada di sana. Seperti inilah kebiasaan Arman. Jika ada pekerjaan dan urusan harus diselesaikannya secara langsung, dia tidak mau menunda waktu. Di usianya yang baru 37 tahun, Arman terbilang sukses. Dia memiliki bisnis yang lumayan besar dan juga istri yang sangat cantik. Walaupun keduanya belum memiliki anak, tetapi mereka berdua tampak sekali bahagia. Banyak pasangan lain yang mengidam-idamkan hubungan seperti yang mereka miliki. Namun siapa sangka jauh di lubuk hatinya, Ratna menyimpan sebuah rasa. Dia menginginkan Arman tetap di Jakarta, sedangkan bisnis di luar kota diurusi sama adiknya saja. Tetapi Arman menolak. Mas, apa Andi belum bisa ngurus semuanya? Kan Andi tinggalnya di Bandung. Untuk apa dong dia ada di sana? Kalau sementara itu, Mas sendiri harus bolak-balik Jakarta-Bandung. Mas nggak capek? Ratna mengelus pundak suaminya. Sayang, kamu sabar ya. Nanti akan tiba saatnya, aku ada di Jakarta terus. Andi itu masih terlalu muda. 30 tahun juga belum sampai. Dia masih mikir seneng-senengnya. Ini juga masih dalam tahap belajar kan dia ngurusin bisnis keluarga. Mendengar penjelasan dari suaminya, Ratna hanya bisa mengangguk, terdiam dan menerima keputusan dari suaminya itu. Beberapa saat kemudian, Ratna mengantarkan Arman ke garasi mobil. Mas pergi dulu ya, kamu baik-baik di rumah, jaga diri. Nanti kalau sudah saatnya, kita akan sering sekali bersama. Kamu ingin punya anak kan? Ratna mengangguk pelan sambil menatap wajah suaminya yang sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk berangkat ke Bandung dan segera menemui adiknya. Sepertinya urusan kali ini memang tidak bisa ditunda. Selang beberapa saat, mobil Arman mulai bergerak, menelusuri jalanan kota Jakarta dan menuju ke arah Bandung. Menunggu mobil itu lenyap dari pandangannya, Ratna segera kembali masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu, dan dia pun menikmati kesendiriannya dengan menonton acara televisi kesukaannya. Belum 2 menit, Ratna menikmati acara televisi kesukaannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara ketukan dari arah pintu. Aduh, siapa ini? Mengganggu saja. Ratna bangkit dari sofanya, kemudian berjalan ke arah pintu. Perlahan dia membuka daun pintu. Dan di sana, di balik daun pintu yang baru saja dia buka, tampak ada seorang pemuda tampan, berkulit sawo matang, dan sorot matanya sangat tajam. Maaf mbak, mengganggu sebentar. Boleh saya minta tolong sesuatu? Ternyata dia adalah Awan.
seorang pemuda yang membuka bengkel di depan rumah Ratna. Oh, kamu Awan. Mbak pikir siapa? Ada apa? Tumben kamu ngetok-ngetok rumah siang-siang gini. Mau ngerepotin nih mbak, maaf sebelumnya. Jet pump di bengkel lagi rusak mbak. Saya mau numpang ke toilet. Saya mau buang air kecil. Gak ada air di sana. Walah, itu. Ya udah sana ke toilet. Jangan ditahan-tahan, kencing batu loh ntar. Ah, mbak bisa aja. Terima kasih sebelumnya. Maaf loh mbak jadi ngerepotin. Keduanya memang cukup akrab. Seringkali saat Ratna keluar atau pergi dari minimarket, mereka sering bertegur sapa. Awan memang pemuda yang ramah. Selain tampan, dia juga pintar sekali basa-basi. Dan diam-diam, sepertinya Ratna mulai memperhatikannya. Siang ini contohnya, saat ia tiba-tiba datang ke rumah untuk meminjam toilet. Kaos tangan buntungnya yang sedikit basah oleh air hujan, semakin saja mempertegas lekuk-lekuk tubuhnya yang atletis. Arman memang gemar berolahraga. Biasanya, setelah bengkel ditutup, dia selalu menyempatkan berolahraga di samping bengkel dengan alat seadanya. Namun entah kenapa, bentuk badannya itu menjadi sangat ideal, sangat atletis. Apalagi hari itu, sepertinya, Awan baru saja memangkas rambutnya, menjadi lebih cepat, menjadi lebih rapih. Ketampanannya semakin saja terlihat nyata. Antara Awan dan Ratna bisa jadi akrab karena memang jarak umur mereka tidak terlalu jauh. Ratna baru 32 tahun, sedangkan Awan 28 tahun. Mbak, terima kasih ya. Saya mau balik ke bengkel dulu. Oh iya, cepet amat. Terus ntar kamu kalau mandi gimana? Kan di sana nggak ada air. Jangan sungkan-sungkan buat pakai kamar mandi di sini. Dengan berbaik hati, Ratna menawarkan. Wah, terima kasih mbak. Mbak tahu aja. Ya udah mbak sekalian izin. Nanti setelah tutup bengkel saya kesini mau numpang mandi. Tapi apa nggak apa-apa tuh mbak? Saya nggak enak loh ini. Awan-awannya nggak apa-apa lah, kan mbak yang nawarin. Sudah nanti kamu habis tutup bengkel, kamu kesini lagi. Kamu nggak apa-apa mandi di sini. Awan segera bergegas menuju bengkel, sementara tanpa dia ketahui, ternyata Ratna memperhatikan dirinya dari belakang. Ratna begitu menikmati pemandangan indah di hadapannya. Punggungnya yang indah, seksi dan sangat bidang. Tertutup kaos yang sedikit basah karena air hujan. Ratna sekejap tertidur di atas sofa kesayangannya. Dengan bantal bulu-bulu kesukaannya itu, dia selalu lelap jika tertidur di atasnya. Jarum jam menunjukkan jam 5:30 sore, menjelang maghrib. Tiba-tiba saja, lelap tidur Ratna tiba-tiba terusik oleh suara ketukan di pintu. Sedikit kaget, Ratna membuka matanya. Dia duduk, kemudian berdiri dan berjalan ke arah pintu. Benar saja, begitu Ratna membuka daun pintu, tampak sosok Awan di sana, membawa peralatan mandi. Senyumnya manis, menawan, walaupun sedikit tidak enak. Sepertinya, Awan agak malu harus menumpang mandi di rumah Ratna. Awan datang, masih mengenakan kaos tanpa lengan yang sama tadi siang. Mbak, saya datang nih, mau numpang mandi. Tetangga suka ngerepotin nih mbak. Dengan nada bercanda, Awan cengengesan ke arah Ratna. Kamu ini Awan. Ya udah sana masuk buruan mandi, keringatmu udah kemana-mana tuh. Bergegas Awan segera menuju ke kamar mandi, sementara Ratna berjalan ke arah dapur untuk menyiapkan teh manis anget. Kebaikan hatinya mendorong Ratna untuk melakukan itu. Dia berpikir, mungkin Awan lelah setelah seharian bekerja. Suara gemericik air terdengar dari dalam kamar mandi. Keran sudah mulai dibuka, sepertinya Awan sudah mulai mandi. Tapi beberapa saat setelah itu, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Dan Ratna mendengar langkah kaki keluar dari dalam kamar mandi. Ratna sedikit heran, kok mandinya cepet banget? Belum juga hilang rasa heran Ratna, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara yang sangat berat yang terdengar dari belakang punggungnya. Mbak, maaf, saya mau ngerepotin lagi. Sabun saya ketinggalan, Mbak. Mbak ada sabun cair nggak? Saya mau mandi pakai sabun Mbak aja. Dengan perasaan yang kaget, Ratna menoleh ke belakang. Di sana dia mendapati Awan. Tak memakai atasan apapun, tubuh bagian bawahnya hanya tertutupi oleh lilitan handuk berwarna putih yang setengah basah. Sekujur tubuh Awan basah oleh air mandi, begitu juga rambutnya. Kali ini, Ratna benar-benar bisa dengan sangat leluasa menikmati setiap lekuk tubuh Awan. Setiap guratan otot, pahatan-pahatan yang ada, sangat nyata,
jelas dan begitu dekat di hadapan Ratna. Ratna tiba-tiba merasakan sesuatu yang lain. Tubuhnya bergetar, panas dingin, dan bulu kuduknya pun sedikit berdiri. Entah apa yang dirasakan Ratna saat itu, campur aduk. Pemuda di hadapannya ini sangat menawan, dan tak disangka-sangka dia sangat jauh menawan jika dia tanpa busana seperti ini. Mbak? Mbak Ratna? Mbak, sabunnya di mana, Mbak? Mbak? Awan berusaha menyadarkan Ratna dari lamunannya. Awan sadar bahwa Ratna sangat terpukau dengan pemandangan di hadapannya. Dia sadar bahwa sekujur tubuhnya sedang dinikmati oleh Ratna. Mata Ratna menjelajah dari atas sampai bawah. Itu Awan kan ada di dalam sabunnya. Itu ada di rak, ada di botol warna putih. Kamu pakai aja, nggak apa-apa kok. Ratna terkaget dan langsung berusaha menguasai diri, menjawab pertanyaan Awan. Sambil lalu, Ratna melangkahkan kakinya menuju ke dalam kamar mandi untuk mengambilkan botol sabun cair yang dia maksudkan. Tapi tanpa disengaja, Ratna menyenggol bagian handuk yang dipakai Awan untuk melilit bagian bawah tubuhnya. Dan seketika, handuk itu terlepas dari tubuh Awan. Melihat apa di hadapannya, Ratna tentunya lebih kaget lagi. Tapi, tidak dapat menutupi takjubnya dia akan pemandangan yang sedang ada di hadapannya. Dia semakin menikmati apa yang sedang dilihat di hadapannya. Kini keindahan tubuh Awan benar-benar terlihat nyata. Saat tubuh indah itu harus tampil tanpa sehelai benang pun. Keduanya tampak kaget, tapi dalam sekejap mata, tiba-tiba Ratna berani sekali melangkah mendekati Awan, terlebih lagi memeluknya dan juga menciumnya. Bibir mungilnya terus menjelajahi bibir basah Awan. Awan pun tak bisa menolaknya. Entah apa yang menguasai mereka berdua. Tiba-tiba saja, dalam sekejap mata, mereka berdua sudah berada di atas sofa kesayangan Ratna. Dan akhirnya, semuanya terjadi begitu saja. Maaf, Mbak. Saya tidak bisa menguasai diri saya. Tapi sejujurnya, saya suka. Dengan tubuh yang masih basah dengan keringat, Awan meminta maaf kepada Ratna. Tidak apa-apa, Awan. Mbak juga suka. Awan segera bergegas menuju kamar mandi untuk melanjutkan mandinya. Sementara Ratna merapikan sofa di mana tempat kejadian itu terjadi. Dan ada satu hal yang Ratna baru saja ketahui. Saat segalanya terjadi beberapa waktu yang lalu, Awan sempat mengatakan pada Ratna bahwa Awan belum pernah bersama wanita manapun sebelumnya. Dengan kata lain, kali ini adalah kali pertama di mana seorang Awan menyentuh wanita. Ada sedikit perasaan berdosa di hati Ratna, tapi tidak dapat dipungkiri. Banyak sekali dari bagian jiwa Ratna yang merasa bahagia hari ini. Dia dapat merasakan kehangatan dari pria lain walaupun bukan dari suaminya. Dan kali ini pun adalah kali pertama Ratna merasakan kebahagiaan dan kehangatan dari laki-laki lain selain suaminya. Tetapi anehnya, Ratna sama sekali tidak merasa menyesal. Malam harinya, Ratna tidak bisa tidur. Dia terus memandangi langit-langit kamarnya dengan membayangkan apa yang sudah terjadi tadi sore. Dia tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa dia akan mampu bercumbu dengan pria lain. Sentuhan Awan tadi sore benar-benar tidak bisa membuatnya lupa. Bahkan, Ratna ingin segera mengulanginya lagi. Dia tak sabar, keesokan paginya ingin menemui Awan. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, Awan pun merasakan hal yang sama. Tak habis pikir, saat-saat pertamanya sebuah pengalaman yang sangat berharga dia lalui bersama istri orang, seseorang wanita yang sudah bersuami. Akan tetapi entah kenapa, segalanya seperti halnya tak akan bisa berakhir tadi sore. Detik demi detik, menit demi menit, dan tak terasa kurang lebihnya hampir 2 jam. Dia menyentuh, dia menikmati setiap inci bagian tubuh dari Ratna yang merupakan istri orang lain. Awan sadar bahwa ini adalah sebuah dosa. Tapi biarkanlah dosa ini terjadi sebagai dosa terindah dalam hidupnya. Jarum jam menunjukkan jam 2 malam, dini hari. Dan Ratna pun belum bisa tertidur. Dia memutuskan untuk keluar dari kamar tidurnya. Dia berjalan menelusuri ruang tengah. Kemudian Ratna memutuskan untuk duduk di teras, menikmati udara malam yang begitu segar dan dingin. Di luar dugaan, di seberang sana, ternyata Awan melakukan hal yang sama. Tampak Awan sedang duduk sendirian di depan bengkel. Sepertinya Awan juga sedang melamunkan sesuatu. Mungkin sesuatu yang sama yang sedang dilamunkan oleh Ratna. Tak sengaja mereka berdua pun bertatapan. Dan entah kekuatan apa yang menggerakkan mereka berdua
untuk sama-sama berjalan dan saling mendekati. Mereka berdua bertemu di sudut halaman rumah Ratna yang memang gelap. Dan entah apa yang merasuki mereka berdua. Semuanya kembali terjadi malam itu. Sebuah malam yang tidak mungkin dapat dilupakan oleh mereka berdua. Beberapa saat mereka berdua saling mencumbu. Mereka berpelukan. Tanpa disadari, baju tidur Ratna pun tersingkap oleh tangan kekar awan yang begitu nakal, begitu liar, bermain di atas tubuh Ratna. Dan anehnya, Ratna mendiamkan saja. Ratna seolah menikmati setiap permainan yang dilakukan oleh awan malam itu. Seolah segalanya tidak akan pernah terhenti oleh apapun. Pelukan mereka semakin erat. Waktu demi waktu dilalui begitu cepat terasa. Mereka berdua terhanyut dalam buaian kehangatan. Sebuah rasa dan getaran yang menjalar ke seluruh tubuh Ratna ia rasakan dengan seksama. Setiap gerakan tubuh kekar awan dia nikmati dengan begitu dalam. Matanya terpejam, seolah dia tidak mau menikmati apapun kecuali sentuhan dari pria yang dia idam-idamkan selama ini. Semuanya tidak berakhir begitu saja. 1 jam berlalu, dan mereka pun belum menyelesaikan permainan itu. Hingga pada suatu ketika mereka berdua merasakan hal yang sama. Sebuah kenikmatan yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun mereka. Mereka berdua terpejam, mereka berdua mendesah. Gerakan tubuh awan yang kekar semakin lama semakin cepat. Gerakannya semakin kencang. Dan anehnya, Ratna pun semakin menikmatinya. Waktu berjalan begitu cepat, dan sekarang tak ada sehelai kain pun di atas tubuh mereka berdua. Entah kapan semuanya akan berakhir. Yang jelas, mereka berdua tampak sangat menikmatinya.